الرشاد. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah seharusnya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat muslim tidak henti-hentinya untuk selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita berupa banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita terima, baik itu kenikmatan panjang umur, baik itu kenikmatan kesehatan, maupun kenikmatan yang paling besar yaitu nikmatul iman dan Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kewajiban ibadah yang wajib kita laksanakan saat ini yakni sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat beserta pengikutnya. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini sangat istimewa karena menjadi sarana kaum muslimin untuk saling bertemu dan menyatukan komitmen dalam rangka untuk meningkatkan takwa Allah. Kita setidaknya diingatkan untuk terus meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Percayalah, dengan terus menambah kualitas takwa Allah tersebut, kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung dan sekaligus selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, akhlak merupakan hal yang sangat amat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak setidaknya terbagi menjadi 3, yakni akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak manusia kepada masyarakat dan alam, dan akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh kemuliaan akhlaknya. Sebuah sistem juga akan berjalan dengan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Entah itu jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin sang pemilik lantas terhormat bila ia misalnya gemar merendahkan dan meremehkan orang lain, menyakiti orang lain, berbuat semenang-menang terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Demikian pula secanggih apapun sistem yang dibangun, tidak ada apa-apanya jika orang-orang di dalamnya hanya pandai merusak dan memanipulasi sistem yang benar dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang ia perbuat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata taqtuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun
dimanapun Anda berada, iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapuskannya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk mempedulikan etika sosial. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, baik itu di masjid, di kantor, di pasar, di warung, bahkan di lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Ketakwaan yang sebenarnya tidak memandang tempat ataupun waktu. Rasulullah SAW juga berpesan dalam hadis tersebut untuk tidak membiarkan keburukan berlarut-larut dan harus menggantinya dengan perbuatan baik. Para ulama mengaitkan kalimat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sebagai himbauan tentang pergaulan sosial yang baik sesuai arti yang tersurat, berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Nabi tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sesungguhnya memiliki potensi berbuat buruk kepada sesamanya, karena memang sejatinya manusia punya dua kecenderungan akhlak, yakni akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, dan akhlak madmumah, yakni akhlak tercela. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia melakukan perbuatan tercela ketika nafsu lebih menguasai daripada hati nuraninya. Egoisme ataupun kepentingan untuk memuaskan dirinya sendiri ataupun golongan seringkali membuat kita lupa diri kepada hak-hak orang lain, meremehkan orang lain, memojokkan orang lain, bahkan mendolimi orang lain. Baginda pengejawantahan husnul khuluq, akhlak yang baik kepada masyarakat, bagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan, wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tahmilun nas ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifu syar'a. Husnul khuluq yakni berakhlak yang baik kepada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Inti dari definisi husnul khuluq menurut Imam Al-Ghazali ini adalah penghargaan yang tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu pemahaman, kebiasaan dan kebudayaan kita sejalan dengan pemahaman, kebiasaan dan kebudayaan orang lain. Disinilah pentingnya seseorang mengorbankan egoisme dirinya untuk kehidupan harmonis di dalam bermasyarakat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, contoh konkret praktek dari pesan tersebut adalah cara berdakwah para ulama terdahulu dalam membumikan Islam di bumi Nusantara ini. Wali Songo yang mempunyai wawasan fikih dan tasawuf secara mendalam tidak serta-merta melarang tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Nusantara ini. Tentu mereka sadar ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi dengan bijaksana tetap menghormati nilai-nilai lokal, mengikutinya, selalu mengisinya dengan nilai-nilai Islam secara bertahap. Mereka itulah merupakan ulama-ulama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip memanusiakan manusia, menghargai proses, rendah hati dan bergaul bersama masyarakat dengan sudut pandang kasih sayang. Padahal dengan kapasitas status sosial
bahkan kekuasaan yang dimiliki mereka waktu itu bisa saja memaksa penduduk pribumi untuk memeluk ajaran Islam dan meninggalkan seluruh tradisi dan adat istiadat lokal. Tetapi itu semua tidak dilakukan karena memang menyalahi ketentuan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ini senada dengan salah seorang ulama Nusantara, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani, mengartikan berakhlak kepada masyarakat sebagai huwa muwafaqatun nas fi kulli syai'in ma'adal ma'asi. Berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus ataupun tradisi dalam segala hal selama bukan dalam hal kemaksiatan. Pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Universalitas nilai Islam mereka tunjukkan cukup dengan bukti bahwa Islam mampu membumi meski dengan wajah yang beragam. Seperti tradisi halal bihalal misalnya adalah contoh dari menyatunya nilai-nilai Islam dengan budaya di masyarakat. Nilai persaudaraan dan saling memaafkan dalam Islam bersatu dengan keguyuban dan tradisi kumpul-kumpul orang Nusantara. Itulah mengapa halal bihalal tak lazim di Timur Tengah atau di belahan dunia lain, karena memang terkait dengan kebudayaan khas Nusantara. Tidak ada yang berubah dengan Islam, terutama yang berkenaan dengan ibadah makhdhah. Hanya saja praktiknya yang bersinggungan dengan tradisi masyarakat bisa berbeda di setiap daerah. Tentu dengan catatan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masyarul hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat, berakhlak yang baik kepada orang lain, juga menghindari gampang memvonis sesat orang lain, menuduh munafik dan menuduh syirik dan lain sebagainya. Kita boleh memegang kuat-kuat prinsip yang kita yakini, tetapi tidak seharusnya kita mengoyak kedamaian ataupun menimbulkan keributan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Pesan yang baik pun harus disalurkan dengan cara ataupun akhlak yang baik pula. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita semua terjaga dari akhlak yang buruk, baik kepada diri sendiri, baik kepada masyarakat dan alam, serta lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk dari umat Nabi Muhammad SAW yang berhasil diperbaiki akhlaknya, mendapatkan ridhonya dan memperoleh syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal
البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.